Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Fajri Revani Hadi, Muhammad Zafif Gifari, Muhammad Fadli, Anissa Nabila, Agung Ramadan, dan Muhammad Rahman Syaputra akan mempresentasikan proses produksi logam aluminium. Berikut ini adalah outline yang akan kami bahas. Pertama, kita akan membahas secara umum logam aluminium, lalu pembentukan logam aluminium melalui proses Bayer, proses Hall-Héroult, dan daur ulang aluminium. Yang pertama, kita akan membahas secara umum logam aluminium. 8% dari kerak bumi mengandung logam aluminium, di mana di negara kita, Indonesia, biasanya aluminium ini dijumpai di Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Secara umum, apabila dilihat dengan mata, aluminium ini memiliki warna perak yang mengkilat. Dan aluminium mempunyai sifat dapat menghantarkan panas dan listrik, dan dia juga tahan terhadap temperatur dingin yang ekstrim. Dan keunggulan dari aluminium ini yaitu dia mampu membentuk lapisan oksida yang membuatnya tahan terhadap korosi. Aluminium ini biasanya digunakan dalam bidang transportasi, konstruksi, packaging, engineering, domestik, dan lainnya. Biasanya kalau dalam bidang transportasi, aluminium ini digunakan untuk bagian-bagian pesawat, bagian-bagian mobil, kapal, dan lainnya. Dan sifat aluminium tadi yang dapat menghantarkan panas dan listrik ini bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kabel transmisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses produksi logam aluminium. Yang pertama melalui proses Bayer, kemudian memasuki proses Hall-Héroult. Saya ingin menjelaskan tentang proses Bayer. Jadi proses Bayer merupakan proses di mana biji bauksit yang merupakan sumber utama dari aluminium, biji utama sumber dari aluminium, diproses untuk kemudian dijadikan alumina. Nah, proses Bayer ini dilakukan untuk menghasilkan alumina dari bauksit, untuk kemudian alumina tersebut akan diproses lebih lanjut guna menghasilkan aluminium melalui proses Hall-Héroult. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada diagram alir proses Bayer. Yang pertama akan dilakukan adalah mempersiapkan biji bauksitnya. Jadi biji bauksit yang digunakan adalah biji bauksit yang terevaporasi. Biji bauksitnya itu tergabung antara terdapat di dalamnya mineral-mineral berupa gibbsite dan juga diaspor. Kemudian proses pertama yang dilakukan adalah proses kombinasi. Pada proses kombinasi ini dilakukan pengecilan ukuran biji dengan proses milling guna memperoleh ukuran butir yang lebih kecil, ukuran partikel yang lebih kecil maksud saya. Kemudian akan ditambahkan dengan larutan caustic soda atau NaOH hingga mencapai bentuk slurry atau mencapai fluiditas yang cukup untuk dialirkan. Kemudian proses selanjutnya adalah desilication. Pada proses desilication ini larutan slurry tadi, alumina dengan caustic soda, dipanaskan dalam suatu wadah tangki hingga mencapai 100 derajat Celcius. Proses desilication ini seperti namanya digunakan untuk menghilangkan impurities berupa silika. Yang dimaksud dengan silika ini adalah silika yang terkandung di dalam mineral-mineral yang terdapat dalam clays atau tanah liat yang dapat memadat pada temperatur 100 derajat Celcius. Desilication ini penting untuk dilakukan karena apabila pada slurry yang tadi yang berisi alumina dan juga NaOH itu terdapat silika dalam jumlah yang tinggi, maka pada saat proses digestion itu akan membutuhkan temperatur yang tinggi pula.
Nah, di mana temperatur digestion yang tinggi maka membutuhkan metode pemanasan dengan temperatur yang tinggi yang juga harganya lebih mahal. Proses selanjutnya adalah proses digestion. Pada proses ini dilakukan proses leaching, yaitu pelarutan selektif alumina dengan menggunakan biji bauksit dengan menggunakan solvent atau pelarut berupa caustic soda atau NaOH. Reaksi yang terjadi bisa kita lihat di sini, yaitu Al2O3 2H2O, yaitu biji bauksit atau alumina yang terevaporasi, ditambahkan tadi di dalam seluruhnya itu ada caustic soda, akan membentuk 2NaAlO2 dan 3H2O. Kemudian pada proses tersebut pada temperatur yang berbeda akan bereaksi antara NaAlO2 dengan 2H2O membentuk NaOH caustic soda dan AlOH3. Nah, kemudian saat leaching itu dilakukan pada temperatur 1473 Kelvin, maka 2AlOH3 itu akan membentuk Al2O3 dan juga 3H2O. Nah, pregnant solution berupa Al2O3 tadi itu masih berupa pregnant solution yang memiliki pengotor berupa padatan. Nah, tujuan dari proses clarification ini adalah mendapatkan sebanyak mungkin pregnant solution yang dalam keadaan cair sebanyak mungkin. Jadi pada proses ini dilakukan penyaringan atau pemisahan dengan menggunakan hydrocyclone untuk memisahkan tadi yang clay itu dan substansi padat lain yang berupa silika dan juga besi guna mendapatkan pregnant solution yang dengan kadar alumina tinggi. Proses berikutnya, pregnant solution tersebut dilarutkan ke dalam satu wadah. Pada wadah itu pregnant solution dilakukan pendinginan pada temperatur 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Pada proses ini terbentuk presipitat berupa Al2O3 3H2O atau alumina trihidrat. Berikutnya masuk ke proses kalsinasi. Pada proses kalsinasi ini alumina trihidrat atau Al2O3 3H2O ini dikalsinasi dengan tujuan untuk menghilangkan kandungan air hidratnya, yaitu 3H2O tadi. Nah, setelah itu, ketika proses kalsinasi sudah selesai, maka akan diperoleh alumina dalam bentuk bubuk. Nah, alumina yang dalam bentuk bubuk ini sudah siap untuk dikirimkan ke pembeli atau ke smelter yang ada di luar sana. Sekian dari saya. Proses Hall Herold akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai electrometallurgy of aluminium. Nah, seperti yang udah kita ketahui nih, bahwa aluminium itu merupakan logam yang sangat reaktif yang membentuk ikatan kimia yang sangat kuat dengan oksigen. Nah, aluminium ini harus diekstraksi dari larutan aluminium murni pada garam cair dengan elektrolisis. Aluminium oksida dilarutkan dalam cryolate cair dan campuran cair dielektrolisis menggunakan elektroda karbon yang dialiri arus listrik langsung yang nantinya akan menghasilkan logam murni aluminium. Nah, proses ini disebut juga dengan proses Hall Herold. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi elektrolit dan suhu liquidus. Yang pertama, kita akan membahas disosiasi cryolite. Nah, di mana sebagian besar peneliti sepakat bahwa cryolite itu sepenuhnya terionisasi membentuk hexafluoroaluminate anion yang selanjutnya akan disosiasi membentuk tetrafluoroaluminate yang sama dengan ion natrium dan fluorida dengan persamaan yang kita ketahui, yaitu Na3AlF6 sama dengan 3Na+ ditambah AlF6 3-. Nah, ion hexafluoroaluminate ini jadinya nanti dia berdisosiasi sebagian besar karena akibat dari proses pencairan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai suhu liquidus cryolite.
Nah, bisa kita lihat nih di diagram fasanya. Di sini menunjukkan bahwa tingkat perubahan suhu liquidus relatif terhadap komposisi dan tingkat disosiasinya. Bisa kita lihat juga bahwa cryolite murni pada diagram fasa itu dia mencair pada suhu 1012 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembubaran alumina di cryolitic bed. Cryolite melarutkan alumina dengan reaksi kimia. Nah, anion kompleks yang dihasilkan umumnya dianggap sebagai aluminium fluoroaluminate. Konsentrasi alumina di bawah 10% dan suhu elektrolit berkurang di bawah 960 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembubaran alumina. Yang pertama, adanya penambahan sekitar 1 hingga 2 kg partikel alumina. Nah, yang kedua, ada yang namanya pembasahan. Yang ketiga, ada pemanasan. Yang keempat, ada nih dikerak. Nah, yang kelima, ada pembubaran. Nah, yang keenam ini ada distribusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai produksi industri aluminium. Nah, menurut hukum Faraday, listrik akan secara teoritis setor 1 gram setara aluminium, yaitu 8,99 gram. Nah, kuantitas teoritis aluminium diproduksi per kilo ampere dihitung oleh persamaan seperti yang ada di PPT. Jumlah aluminium yang diprediksi oleh hukum Faraday tidak pernah diperoleh dalam praktiknya. Produksi aluminium per hari untuk satu sel elektrolisis aluminium yang beroperasi di 350 kA dan efisiensi saat ini 95% adalah 2.678 kg per hari, yang mewakili 5% atau 121 kg per hari. Di sini saya akan menjelaskan desain sel industri, terbagi menjadi 6. Yang pertama ada magnetohidrodinamik, yaitu suatu pergerakan aliran fluida penghantar listrik di bawah pengaruh medan magnet. Fluida tersebut dapat berupa plasma, logam cair, dan air garam atau elektrolit. Yang kedua adalah ACD dan tegangan sel. Dari perhitungan termodinamika, kita telah menemukan tegangan minimum, di mana sel elektrolisis aluminium harus bekerja dalam kondisi yang dapat dibalik. Tetapi di dunia nyata, tegangan sel elektrolisis lebih tinggi dari potensi reversibel. Kemudian yang ketiga ada pengumparan alumina. Yang keempat ada mengubah anoda. Perlindungan anoda mengurangi korosi baja, tetapi meningkatkan evolusi gas hidrogen dari permukaan baja. Arus anoda yang lebih besar, perlindungan, akan menghasilkan tingkat pembentukan gas yang lebih tinggi. Hidrogen yang dihasilkan pada permukaan baja terlindungi bergabung dengan sulfida di hidrogen. Kemudian yang kelima ada penyadapan logam. Ion positif yang mengandung aluminium disimpan secara terus-menerus di katoda yang bermuatan negatif, permukaan atas kolam aluminium, di mana mereka berubah menjadi logam cair dan dengan demikian secara perlahan meningkatkan volume dan tingkat logam. Dan yang terakhir adalah lapisan katoda. Komponen katoda ke bawah terdiri dari kotak baja bertulang persegi panjang yang berjajar di dalam dengan karbon, batu bata tahan api, dan bahan isolasi. Kemudian ada reaksi elektroda untuk elektroda aluminium. Reaksi anoda terbagi menjadi dua, yaitu produksi elektrokimia dari karbon dioksida dan reaksi paralel di anoda. Produksi elektrokimia dari karbon dioksida menghasilkan aluminium. Kemudian reaksi paralel di anoda adalah produksi elektrokimia karbon monoksida, produksi karbon monoksida oleh reaksi Boudward. Kemudian ada produksi elektrokimia perfluorokarbon. Kemudian ada reaksi katoda paralel. Yang pertama adalah produksi natrium di katoda. Yang kedua ada produksi logam lainnya di katoda. Dan yang ketiga ada produksi logam alkali di katoda. Yang keempat ada termodinamika elektrolisis aluminium. Berisi adalah tetapan standar energi bebas Gibbs. Berikut adalah rumusnya. Kemudian ada potensi penguraian terbalik atau tegangan Nernst. Berikut adalah rumusnya. Kemudian ada perubahan entalpi. Berikut adalah rumusnya. Ada efisiensi energi sel aluminium. Yang pertama ada komponen tegangan sel. Berikut adalah rumusnya. Kemudian ada polarisasi elektroda. Yang ketiga ada pseudoresisten sel dan kontrol tegangan sel. Tegangan dalam sel aluminium berubah setiap kali ampere pot line berubah, misalnya karena efek anoda atau peristiwa lainnya. Dengan demikian, sistem kontrol proses komputer menghitung pseudoresisten yang digunakan untuk benar-benar mengendalikan sel. Yang keempat adalah gelembung gas. Kehadiran gelembung gas di bawah anoda berkontribusi terhadap ketahanan redaman keseluruhan dalam penampang elektrolit. Yang kelima adalah tegangan sel aluminium.
Yang keenam ada isu yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketujuh ada pengembangan anoda inert. Dan yang terakhir adalah pengecoran aluminium. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai daur ulang aluminium. Daur ulang aluminium itu dapat mencakup pengumpulan dan penggunaan kembali dari mulai struktur, objek, ataupun bagian aluminium yang ada. Nah, maksudnya itu yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi, sisa-sisa aluminium yang sudah tidak terpakai lagi itu nanti didaur ulang. Maksudnya itu dilebur kembali supaya dibentuk ke aluminium yang lebih umum lagi, yang lebih mudah dalam penggunaannya pada langkah manufaktur berikutnya. Ini adalah bagian penting dari daur ulang aluminium, yaitu bahan bakunya. Yaitu yang pertama ada scrap, kemudian yang kedua ada dross. Nah, scrap itu bisa dibilang sebagai sisa-sisa dari produk-produk aluminium yang sudah tidak terpakai. Nah, scrap ini diklasifikasikan memiliki klasifikasi utama berdasarkan keluarga paduannya. Nah, jadi kan kita tahu bahwa aluminium itu kalau secara umum itu sering diaplikasikan, contohnya itu pada aluminium foil dan juga pada konduktor listrik. Nah, namun lebih sering lagi aluminium itu biasanya dipadukan dengan logam lain untuk meningkatkan sifat fisik atau physical properties dari paduan aluminium tersebut. Bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, gambar tersebut menunjukkan logam primer, paduan primer yang mana membentuk keluarga paduan. Nah, di sini ada gambar seri-serinya. Ada AL dengan CU itu disebutnya seri 2, kemudian AL dengan mangan itu seri 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar-gambar scrap. Jadi memang scrapnya itu dari sisa-sisa aluminium ataupun paduan aluminium yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, kemudian yang kedua itu ada dross, yang mana kalau teman-teman pernah melakukan peleburan aluminium atau pernah lihat di video-video itu, biasanya di atas logam yang melelehnya itu ada padatan. Nah, padatannya itu mengkilat, itu dia merupakan dross. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, kemudian dross ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Dross ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada white dross, ada black dross, kemudian dan ada salt cake. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada proses daur ulang aluminium. Ada opsi pemrosesan sampah. Banyak proses untuk menangani sampah aluminium secara umum. Ada 3. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah pencairan. Saat ini, metode utama untuk memproses dross adalah melalui penggunaan putar rotari. Ada juga tungku putar miring dapat digunakan untuk memproses hampir setiap jenis sampah dan scrap aluminium karena keserbagunaan pemrosesan mereka. Nah, yang kedua itu menghancurkan atau menggiling untuk membebaskan logam Al. Keuntungan untuk metode pemrosesan ini adalah penghindaran dari pemrosesan termal atau kimia dan peralatan yang biasanya mahal yang terkait dengan proses ini. Nah, yang ketiga, pengolahan kimia berair suhu rendah, berfokus pada perolehan kembali nilai kimiawi aluminium melalui proses air loop tertutup dari limbah asin dan pembuatan aluminium terkalsinasi dari bagian oksida sampah. Pada proses daur ulang aluminium itu ada pertimbangan energi. Pada proses daur ulang aluminium itu membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit mengubah kembali aluminium menjadi bentuk yang dapat digunakan kembali. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.